Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Administrasi Basis Data. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 8 ini. Yang pertama ada Caesar Menderes, yang kedua ada Andre Andrianus, dan yang ketiga ada saya sendiri, Amelia Bereneti Ferdi. Yang keempat ada Muhammad Riban Syah Akil Akbar, dan yang terakhir ada Tirta Utama Windoro. Masuk ke tugas yang pertama. Di sini pada tugas 1A, yang tugas pertamanya itu adalah membuat IR model untuk klinik sahabat satwa. Nah, dari skenario yang telah diberikan, kami di sini mendapatkan atau menentukan terdapat 8 tabel. Yang pertama ada dokter hewan, klinik, peuron, hewan peliharaan, kunjungan lanjutan, resep dan obat. Di sini kami telah menentukan dari skenario tersebut rules yang harus dipenuhi dalam pembuatan IR model ini. Jadi di sini untuk menjalankan sebuah klinik harus terdapat sejumlah dokter hewan yang bekerja pada klinik-klinik tersebut. Jadi di sini ada relasinya, tiap dokter hewan harus menjadi dokter tetap di salah satu klinik. Jadi dokter hewan yang bekerja yang terhubung kepada klinik ini harus masing-masing, pokoknya semuanya harus menjabat sebagai dokter tetap pada klinik tersebut. Paling tidak dalam satu klinik itu memiliki satu dokter tetap. Selanjutnya ada beberapa dokter hewan yang bekerja di klinik satwa juga merupakan dokter spesialis. Jadi di sini ada atributnya dokter spesialis. Apabila dia bukan dokter spesialis, maka dia masuk ke dalam dokter umum. Jadi di sini ada relasinya satu atau banyak dokter hewan bekerja di satu klinik, dan satu klinik dapat memperkerjakan satu atau banyak dokter hewan. Lalu di sini ada peuron dan hewan peliharaan. Di sini tiap peuron dapat memiliki lebih dari satu hewan peliharaan. Jadi minimal yang dimiliki peuron untuk memasuki datanya ke dalam sebuah sistem harus memiliki satu peuron. Jadi jika hewan peliharaan tersebut tidak memiliki peuron, maka datanya tidak dapat dimasukkan dalam suatu sistem ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ke relasinya ke dalam tabel kunjungan. Karena pada rules-nya sudah di-highlight bahwa para dokter spesialis ini selain berpraktek di klinik tetap mereka juga berpraktek di klinik-klinik cabang lainnya bila diperlukan. Jadi saya membuat hubungannya di dalam tabel kunjungan. Di sini ada relasi dokter hewan. Ada satu dokter hewan dapat terhubung ke satu atau banyak kunjungan. Jadi di dalam tabel kunjungan ini terdapat kunjungan lanjutan sebagai key-nya, lalu ada ID klinik sebagai key, hewan peliharaan juga sebagai key, dan dokter hewan. Jadi di sini untuk melihat relasi dari dokter-dokter tersebut bekerja di mana atau sedang berpraktek di mana, karena di setiap kunjungan pasti harus memiliki ID klinik dan dokternya yang menangani, di mana klinik tersebut tempat hewan dirawat. Selanjutnya di sini terdapat relasi dari kunjungan ke kunjungan lanjutan, karena setiap hewan peliharaan yang melakukan kunjungan di dalam suatu klinik pasti dapat memiliki kunjungan lanjutan. Semisalnya seperti apabila hewan peliharaan tersebut mengalami luka sobek, pada kunjungan pertama dia melakukan luka jahit, maka diperlukan dia untuk kunjungan lanjutan di minggu selanjutnya, misalkan untuk melakukan kontrol terhadap jahitan tersebut. Jadi di sini apabila hewan tersebut memerlukan kunjungan lanjutan dan dia bernilai true, maka dia akan lanjut ke dalam kunjungan lanjutan. Tapi jika tidak, maka akan stop di kunjungan saja. Lalu di kunjungan ini dokter dapat memberikan resep obat kepada hewan yang dirawat, tapi juga bisa tidak memberikan resep. Jadi di sini kunjungan direlasikan ke tabel resep dan terdapat dokter juga, karena di dalam resep itu harus memiliki nama dokter dan harus terhubung juga ke dalam kunjungannya, karena yang memerlukan resep ini adalah hewan yang setelah berkunjung dan berkonsultasi terhadap dokter tersebut. Lalu di resep ini terhubung ke obat. Nah, di dalam relasi obat ini dia mengandung atribut dosis dan frekuensi. Jadi sekian bentuk IR model yang kami buat.
Selanjutnya adalah pembahasan tentang normalisasi pada tugas 1A nomor 2 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Tirta Winwiroktoma. Sekian. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini ada detail kepemilikan hewan. Ya, pertama adalah unnormalized form. Unnormalized form adalah bentuk data yang masih mentah dan belum terorganisir secara optimal dalam bentuk tabel yang terstruktur. Pada tahap ini data masih mengandung atribut yang bisa memiliki nilai berulang atau grup yang tidak terpisah dengan baik. Dalam contoh di atas, UNF digunakan untuk mempresentasikan data kepemilikan hewan oleh seorang pemilik yang juga berhubungan dengan dokter hewan. Berikut adalah inti dari UNF dalam contoh ini. Di sini ada identitas pemilik hewan, identitas dokter hewan, dan detail hewan yang dimiliki. Karena dalam UNF masih terdapat grup atribut berulang atau nested data, maka data ini belum dalam bentuk normalisasi yang ideal. Langkah selanjutnya adalah normalisasi langkah selanjutnya dalam normalisasi adalah memisahkan entitas yang berulang ke dalam tabel tersendiri agar lebih efisien dan tidak terjadi redundansi data. First normal form merupakan tahap pertama dalam proses normalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan data redundansi dan memastikan bahwa setiap kolom hanya mengandung nilai atomik. Proses normalisasi ke first normal form dalam contoh ini, pada tahap unnormalized form, sebelumnya data masih memiliki atribut yang mengandung grup berulang, yaitu informasi tentang hewan yang dimiliki oleh seorang pemilik dalam satu baris data. Dalam first form, data ini dipisahkan ke dalam dua tabel terpisah, yaitu ada tabel form dan tabel hewan tauren. Perubahan yang terjadi di first form memisahkan atribut berulang. Data mengenai hewan sebelumnya berada dalam satu kolom yang berisi grup berulang. Sekarang setiap hewan berada dalam baris terpisah. Dan yang kedua, menentukan primary key dan foreign key-nya. First form memastikan bahwa setiap kolom hanya berisi nilai tunggal dan tidak ada grup berulang, serta memisahkan entitas ke dalam tabel terpisah agar lebih terstruktur. Tahap ini adalah langkah awal untuk menghindari redundansi data dan anomali pembaruan, sebelum melanjutkan ke second form dan third form. Selanjutnya adalah second normal form. Second normal form adalah tahap normalisasi yang dilakukan setelah data memenuhi kriteria pada first normal form. Pada tahap ini kita menghilangkan partial dependency, yaitu ketika atribut non-kunci hanya bergantung pada sebagian dari primary key dalam tabel dengan composite primary key. Langkah normalisasi ke second normal form dalam contoh ini, setelah tabel berada dalam first normal form, dilakukan pemisahan lebih lanjut untuk menghilangkan partial dependency. Seperti ini. Di sini ada tabel TB form, ada tabel hewan pauren, dan ada tabel TB hewan. Perubahan yang terjadi di second form menghapus partial dependency. Sebelumnya hewan jenis kelamin, hewan nama, hewan tipe, hewan tanggal lahir, dan hewan status ada dalam tabel dengan primary key gabungan pauren ID, hewan ID. Tetapi atribut-atribut ini hanya bergantung pada hewan ID. Oleh karena itu dibuat tabel baru TB hewan agar atribut ini hanya bergantung pada hewan ID. Memisahkan hubungan many to many, TB hewan pauren dibuat untuk menghubungkan pemilik dengan hewan karena satu pemilik bisa memilih lebih dari satu hewan. Setelah tabel memenuhi second form, setiap atribut non-kunci sepenuhnya bergantung pada primary key dan tidak ada lagi partial dependency. Ini menghindari redundansi data dan memastikan database lebih terstruktur sebelum masuk ke third normal form. Selanjutnya ada third normal form, adalah tahap normalisasi yang dilakukan setelah data memenuhi second normal form. Pada tahap ini kita menghilangkan transitive dependency, yaitu ketika atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya.
bukan hanya pada primary key. Dan di sini adalah hasilnya tabel TB Pauren, tabel hewan Pauren, dan tabel hewan, dan ada tabel dokter. Perubahan yang terjadi di third normal form menghapus transitive dependency. Pada tahap second normal form, kolom dokter nama masih bergantung pada dokter ID yang merupakan transitive dependency karena dokter ID bukan primary key dalam tabel pemilik. Oleh karena itu, dibuat tabel dokter terpisah untuk menyimpan data dokter secara independen. Dibuat tabel TB Pauren untuk menghubungkan pemilik dengan dokter. Setelah tabel memenuhi normal form, setiap atribut non kunci hanya bergantung pada primary key dan tidak ada lagi transitive dependency. Ini membuat database lebih efisien, terstruktur dan tidak redundan, sehingga lebih mudah untuk dikelola dan perbarui. Selanjutnya di sini ada form kwitansi kunjungan. Penerapan normalized form pada kwitansi kunjungan. Di sini ada tabel data hewan, data dokter, data layanan, data obat, dan informasi pembayaran. Dalam bentuk UNF, tabel ini masih masalah utama, yaitu data yang tidak terstruktur, ada perulangan pada kolom layanan dan obat. Setelah itu, satu baris dapat memiliki lebih dari satu layanan atau obat yang menyebabkan duplikasi data. Dan kesulitan dalam proses update dan delete. UNF masih mengandung perulangan data dan tidak efisien untuk dikelola. Untuk meningkatkan kualitas database, tabel ini perlu dinormalisasi ke first normal form dan menghilangkan repeating groups atau yang grup berulang dan memecah data ke dalam tabel yang lebih spesifik. Dengan normalisasi database akan menjadi lebih efisien, mudah diperbarui, dan tidak boros ruang penyimpanan. First normal form pada kwitansi kunjungan. Sebelum dilakukan normalisasi, data dalam bentuk normalized form masih memiliki atribut yang berisi banyak nilai dalam satu kolom, seperti daftar obat yang diberikan dalam satu kunjungan atau beberapa layanan yang diterima oleh hewan dalam satu transaksi. Untuk memenuhi kriteria first normal form, dilakukan langkah-langkah berikut: menghapus repeating groups, menentukan primary key yang unik, dan memisahkan data ke dalam tabel berdasarkan entity. Hasilnya, dengan proses ini, data yang semula memiliki atribut dengan banyak nilai dalam satu kolom telah dipisahkan menjadi 3 tabel, yaitu tabel kunjungan, tabel obat kunjungan, dan tabel layanan kunjungan. Selanjutnya, second normal form pada kwitansi kunjungan. Pada tahap second normal form, data yang sudah memenuhi first normal form dianalisis lebih lanjut untuk menghilangkan partial dependency terjadi ketika atribut non kunci hanya bergantung pada sebagian dari primary key dalam tabel yang memiliki composite primary key atau yang disebut kunci gabungan. Proses normalisasi ke second normal form memastikan first normal form sudah dipenuhi, menghilangkan partial dependency. Hasil tabel setelah second normal form yaitu ada tabel kunjungan, tabel obat kunjungan, tabel layanan kunjungan, tabel obat, dan tabel layanan. Dengan normalisasi ke second normal form, data menjadi lebih terstruktur. Partial dependency telah dihilangkan dengan memisahkan data layanan dan obat ke dalam tabel tersendiri. Setelah itu, setiap atribut non kunci sekarang bergantung sepenuhnya pada primary key dari tabelnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah third normal form. Pada tahap ini dilakukan pemisahan lebih lanjut dari bentuk second normal form
dengan memastikan bahwa setiap atribut non-prime hanya bergantung langsung pada primary key. Tabelnya dan bukan pada atribut lain. Perubahan yang dilakukan dalam third normal form, pemisahan informasi dokter dan hewan ke dalam tabel tersendiri. Struktur tabel setelah third normal form yaitu TB kunjungan, TB obat kunjungan, TB layanan kunjungan, TB obat, TB layanan, TB hewan, dan TB dokter. Dengan pemisahan ini tidak ada lagi dependensi transitif dalam tabel karena setiap atribut non-prime hanya bergantung langsung pada primary key tabelnya. Hasilnya adalah 7 tabel utama yang lebih terstruktur, efisien, dan memenuhi aturan third normal form. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, di sini nama saya Andre Andrianus. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas dari 1B yang membuat sistem database sahabat satwa. Di sini kami menggunakan MySQL Workbench. Berikut adalah database yang sudah kami buat yang terdapat 9 tabel, yaitu tabel dokter hewan, tabel klinik, tabel pauran, tabel hewan peliharaan, tabel kunjungan, tabel resep obat, dan tabel kunjungan lanjutan. Dan di sini pada tabel dokter hewan yang terdiri dari dokter hewan ID, dokter hewan nama lengkap, dokter hewan nomor telepon, dokter hewan tanggal mulai, dokter hewan spesialis, dan dokter hewan klinik tetap. Karena di sini setiap dokter hewan harus terdapat di salah satu klinik menjadi staf tetapnya. Dan di sini pada tabel dokter hewan memiliki relasi yaitu one to many ke TB kunjungan dan one to many ke tabel resep. Dan pada tabel klinik yang terdiri dari klinik ID, klinik nama, klinik alamat, klinik nomor telepon yang memiliki relasi one to many ke tabel kunjungan. Dan di sini pada tabel pauran yang terdiri dari pauran ID, pauran nama lengkap, dan pauran nomor telepon yang memiliki relasi one to many ke tabel hewan peliharaan. Dan pada tabel hewan peliharaan ini terdapat hewan peliharaan ID, hewan ID, hewan peliharaan nama hewan peliharaan tahun lahir, hewan peliharaan jenis kelamin, dan hewan peliharaan jenis hewannya. Dan di sini pada foreign ID-nya di sini menjadi foreign key karena agar mengetahui hewan siapa pemiliknya. Dan di sini pada tabel hewan peliharaan memiliki relasi ke tabel kunjungan yaitu one to many. Dan pada tabel kunjungan ini memiliki kunjungan ID, kunjungan tanggal lanjutan, kunjungan diagnosa, kunjungan tindakan, kunjungan lanjutan, kunjungan sebelum ID, kunjungan hewan peliharaan ID, dokter hewan ID. Dan pada tabel resep terdiri dari resep ID, kunjungan ID, dokter hewan ID, dan resep tanggal. Dan pada di sini tabel resepnya memiliki relasi yaitu ke tabel kunjungan dan tabel resep obat, yang dimana untuk tabel kunjungannya one to many dan pada tabel resep obatnya juga one to many. Dan di sini pada tabel resep obatnya terdiri dari resep ID, obat ID, dosis, dan frekuensinya. Dan pada tabel obat terdiri dari obat ID, nama obat, dan obat petunjuk penggunaan. Dan di sini pada tabel kunjungan terdiri dari tabel kunjungan lanjutan, kunjungan lanjutan ID, kunjungan lanjutan alasannya. Dan di sini kunjungan ID menjadi foreign key karena menyimpan data jika pasien memiliki kunjungan lanjutan dari dokter, maka di sini akan menyimpan ID dari kunjungan pertamanya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Cesar Manderes. Saya akan melanjutkan tugas dari teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan melakukan insert kepada beberapa tabel. Yang dimana di sini ada tabel klinik, tabel dokter hewan, tabel pauran, dan tabel hewan peliharaan. Hal yang harus kita lakukan pertama kali ialah kita pilih dulu database mana yang ingin dilakukan sebuah query. Contohnya seperti ini, use DB satwa. Kita execute.
Ketika sudah selesai, kita masukkan insert into tabel yang ingin dilakukan insert, lalu fieldnya menyesuaikan field dari data tabel, lalu value yaitu data apa yang ingin ditambahkan pada tabel tersebut. Contohnya di sini di tabel klinik saya ingin menambahkan sebuah data yang dimana klinik namanya yaitu Klinik Sahabat Satwa, lalu klinik alamatnya Jalan Merpati, kita ubah 15. Jalan dan klinik nomor teleponnya ini. Cara menjalankannya kita blok dulu, lalu kita execute. Datanya, outputnya data berhasil ditambahkan. Kita lihat di tabel klinik apakah data sudah ditambahkan. Maka berikut data yang baru ditambahkan. Di sini ada data baru yaitu tadi Jalan Garuda nomor 12 dan klinik ID-nya 6 karena di sini merupakan auto increment. Lalu kita coba untuk melakukan insert ke tabel dokter hewan, di mana fieldnya ada dokter hewan nama lengkap, dokter hewan nomor telepon, dokter hewan tanggal mulai, dokter hewan spesialis, dokter hewan klinik tetap. Untuk field dokter hewan klinik tetap menyesuaikan dengan dari tabel klinik di bagian klinik ID di sini. Dikarenakan setiap dokter hewan diharuskan memiliki pekerjaan tetap di sebuah klinik tersebut. Contohnya di sini untuk tabel dokter hewan kita isikan value-nya dokter, untuk namanya Dr. Budi Santoso dan nomor teleponnya sebagai ini, lalu tanggal mulai dan spesialis. Lalu untuk dokter hewan klinik tetapnya, klinik ID-nya kita lihat di tabel klinik ada klinik ID apa, ada 5 dan 6. Misalkan di bagian kita ingin menaruhkan Dr. Budi di klinik Sahabat Satwa di Jalan Garuda, yaitu klinik ID-nya 6. Kita ganti, kita blok. Execute. Outputnya berhasil, kita lihat di tabel dokter hewan. Ini dokter Budinya sudah tertambahkan datanya, di mana dia berpraktek di klinik tetap yaitu ID 6, di mana tadi ID 6 merupakan Jalan Garuda pada klinik Sahabat Satwa. Lalu lanjut, misalkan saya ingin menginsert lagi di bagian tabel Pauren. Seperti biasa kita definisikan isi field-field dari tabel tersebut, di mana ada tabel Pauren, ada pohon nama lengkap dan pohon telepon. Pauren tadi Power ID-nya on the increment, jadi tidak perlu kita lakukan insert lagi. Misalkan ini kita tambahkan blok, Pauren berhasil. Kita lihat apakah sudah tertambah. Sudah tertambah. Power ID-nya 1, nama lengkapnya Aldo Pratama dan nomor teleponnya sebagai seperti yang di layar. Lalu kita coba untuk menambahkan tabel hewan peliharaan, yang dimana fieldnya ada Power ID. Sebelumnya kita lihat dulu di tabel hewan peliharaan. Saya lihat di tabel hewan peliharaan tidak ada data sama sekali. Di sini ada Power ID. Power ID ini menyesuaikan dari hewan dari tabel hewan. Misalkan di bagian tabel hewan
tabel Powren. Tabel hewan ini menyesuaikan dari pemiliknya. Contohnya misalnya kita ingin menambahkan nama POID-nya 1. POID maksudnya pemiliknya. Jadi tadi di bagian Powren-nya misalkan Aldo, yaitu POID-nya 1, kita tambahkan di sini. Aldo yaitu 1. Jadi Aldo memiliki nama hewan peliharaan Milo, tahun lahirnya 2020, bulan 5 tanggal 12, jenis kelaminnya laki-laki, dan jenis hewannya kucing Persia. Kita bakal tambahkan datanya. Kita blok. Oke, sudah uploadnya berhasil. Kita lihat di tabel hewan peliharaan apakah datanya sudah bertambah. Nah, datanya sudah tertambah ketika kita melakukan sebuah insert tadi. Selanjutnya saya akan melakukan update pada beberapa tabel. Bisa dilihat di bagian tabel dokter hewan ada 2 data, tabel klinik 2 data, Powren 2 data, dan juga hewan peliharaan 2 data. Masing-masing tabel ini akan kita lakukan update. Cara melakukannya, diketikkan update, nama tabel yang ingin diupdate, lalu set, nama field yang ingin dilakukan update, lalu value-nya, kemudian where, clinic ID, ID mana yang ingin dilakukan update. Langsung saja contohnya, misalkan kita ingin melakukan update pada tabel klinik. Kita masukkan TB-nya, TB klinik, set klinik nomor telepon, misalnya nama field klinik telepon yang ingin kita update. Misalkan bagian kita ubah menjadi 777. Where klinik ID-nya, klinik ID mana yang ingin dilakukan update, contohnya klinik 5. Sudah, ini kita execute, outputnya berhasil, kita lihat, kita refresh, berhasil terupdate. Lalu lanjut kita coba update bagian tabel dokter hewan. Tabel dokter hewan seperti biasa, sama saja seperti yang di atas. Misalkan kita ingin merubah field pada bagian kolom dokter hewan spesialis. Kita ubah menjadi reptil, lalu where dokter hewan ID-nya, dokter hewan ID mana yang ingin kita ubah, misalkan dokter hewan ID 4, yang dimana sebelumnya anjing dan kucing kita ubah menjadi value-nya reptil. Kita select, kita jalankan query-nya, outputnya berhasil, kita lihat, kita refresh apakah berubah. Lihat dokter hewan ID bagian kolom dokter spesialisnya terubah menjadi reptil, yang dimana sebelumnya tadi yaitu anjing dan kucing. Lalu lanjut ke bagian tabel Powren. Kita lihat tabel Powren, misalkan PAU nama lengkap yang ingin kita ubah, kita masukkan fieldnya PAU nama lengkap, PAU. Value-nya, misalkan karena ini bukan integer jadi ada tanda petiknya, misalkan nama lengkapnya Jordan. Lalu PAU ID-nya, PAU ID mana yang kita ubah pada kolom nama lengkapnya, misalkan kita ingin merubah Randy ini menjadi Jordan, jadi PAU ID 2. Kita jalankan query-nya, outputnya berhasil, kita lihat pada bagian tabel Powren. Kita refresh, berhasil terubah jadi Jordan. Lalu lanjut untuk bagian tabel hewan peliharaan, misalkan kita ingin merubah pada bagian kolom helpel nama hewan, kita lihat helpel nama hewan, kita rubah menjadi
riban. Nama peliharaan kita ubah ID mana yang ingin kita lakukan update. Misalkan kita ingin melakukan update pada bagian hewan peliharaan ID 4. Kita jalankan. Outputnya berhasil. Kita lihat tadi 4-nya yang tadi Gano berubah menjadi ribbon. Saya akan melakukan sebuah delete pada beberapa tabel. Contohnya di sini saya akan melakukan delete pada tabel klinik pada bagian klinik ID. Kita lihat dulu di tabel klinik. Terdapat klinik ID 6. Di mana tabel klinik ini terhubung ke bagian dokter hewan. Sini. Jadi contohnya bisa dokter Budi Santoso, dia bekerja di klinik tetap yaitu klinik 6. Jadi ketika kita menghapus sebuah klinik tersebut, maka otomatis dokter tersebut juga tidak sedang bekerja di klinik yang sudah dihapus tadi, maka akan terhilang juga karena saling terhubung. Kita coba tadi klinik 6. Kita hapus. Kita select, kita execute. Outputnya berhasil, kita lihat apakah sudah terhapus. Lalu kita lihat di dokter hewan, dokter klinik tetapnya di klinik 6 yang sudah kita hapus tadi, apakah sudah hilang juga, maka dokter hewannya juga hilang karena saling terhubung. Lalu lanjut, misalkan kita ingin mencoba juga di bagian tabel Powren. Tabel Powren kita lihat dulu, ada PAWD 1 dan PAWD 2. Jadi pemilik hewan peliharaan ini kita lihat di bagian hewan peliharaan. Misalkan kita ingin menghapus Powren ID 1. Di mana Powren ID 1 memiliki nama hewannya Milo. Jadi ketika Powren ID 1 ini kita hapus, maka hewan peliharaannya juga ikut terhapus pada tabel hewan peliharaan. Kita coba bagian PAW ID 1. Kita blok, kita execute, outputnya berhasil. Kita lihat bagian tabel Powren yang kita hapus tadi, datanya sudah hilang. Lalu kita lihat harusnya Milo juga ikut terhapus karena Powrennya sudah kita lakukan delete. Sudah ikut terhapus juga. Sekian dari pemaparan penjelasan dari create, update dan delete saya pada beberapa tabel, dan tabel selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ribansyah. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Syakil Akbar. Di sini saya akan melanjutin tabel di mana akan dilaksanakannya insert, update dan delete. Di sini saya sudah menyediakan beberapa query. Yang pertama adalah memang query untuk tabel kunjungan. Pertama-tama di sini saya sudah bikin query-nya di mana berdasarkan atribut kolomnya tersebut, di mana tanggal kunjungan tanggal 23. Lalu untuk diagnosanya adalah flu pada kucing. Lalu untuk pemberian vitamin itu untuk tindakannya. Lalu untuk kunjungan sebelumnya untuk kunjungan lanjutan ini dibagi jadi 2, yaitu tipenya adalah boolean, di mana untuk boolean angka 1 merupakan di mana true. Jadi nanti data tersebut ada kunjungan lanjutan. Akan tetapi di sini angka 0 berarti dia false, berarti berhenti. Tidak ada kunjungan lanjutan. Lalu kunjungan sebelum ID kita isikan 0 saja. Lalu untuk klinik ID-nya kita bisa lihat dari tabel sini. Jadi saya akan mengisi ID kliniknya di klinik ID 7, di mana ada namanya Satwa Cabang 1 di Jalan Garuda. Oke, lalu untuk hewannya di sini saya mengambil hewan ID 5, di mana hewan ID 5 ini adalah hewan
si hewan jenis kucing, di mana nama hewan peliharaannya adalah Santo. Oke, lanjut. Mungkin saya langsung jalankan query-nya, kita drag dulu, lalu kita jalankan. Baik, data tersebut sudah masuk. Kita bisa lihat data tersebut di tabel kunjungan. Kita refresh terlebih dahulu. Baik, data yang kita inputkan tadi sudah masuk ya, berdasarkan baris yang kita inputkan. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke query kedua, yaitu insert tabel resep. Di sini kita bisa lihat kunjungan ID itu adalah 4. Jadi kita ubah dulu kunjungan ID-nya adalah 4. Setelah sudah kita isi ID kunjungan ID 4 tadi, lalu kita pilih dokter hewan yang dipilih. Dok Heu tadi kita pilih yang Caesar. Jadi dia berdasarkan dokter hewan ID 7. Oke. Dimana resep tanggal tersebut kita bisa isi sesuai kunjungan yang datang. Di sini kita isi tanggal 23 saja berdasarkan kunjungan tersebut. Lalu kita jalankan. Oke, ini sudah masuk. Kita bisa masuk ke tabel resep. Kita refresh terlebih dahulu. Baik, data yang kita inputkan tadi sudah masuk. Apabila sudah masuk, kita bisa lanjutkan lagi menginputkan data obatnya di tabel obat. Di sini kita bisa mengisi berdasarkan diagnosa tadi ya, atau resep kunjungan tabel resepnya. Jadi kita bisa ngisikan obat vitamin C inilah. Oke. Untuk menurunkan ini untuk menurunkan demam. Oke, seperti ini inputannya. Kita bisa langsung isi. Tinggal kita running aja, kita buka ke tabel obat. Apakah data tersebut sudah ke input atau belum? Oke, untuk data tersebut sudah ke input. Kita lanjut ke detailnya. Detail ini harus kita isi berdasarkan yang kita input di tabel resep maupun obat. Oke, untuk resep ID bisa kita lihat. Resep ID di sini adalah ID-nya 4. Kita klik 4. Lalu untuk obat ID-nya adalah 3, jadi kita inputkan ID-nya 3 juga. Misalkan untuk penggunaan dosisnya itu 1 tablet, jadi kita bisa gunakan frekuensinya 2 kali sehari. Baik, bisa kita running. Oke, data masuk. Kita bisa lihat di TB resep obat. Data tersebut akan input di tabel ini. Baik, kita bisa lihat resep ID-nya 4, obat ID 3, di mana dosis itu 1 kali tablet dan juga frekuensinya 2 kali sehari. Untuk tabel kunjungan tanpa lanjutan ini sudah selesai. Mungkin di sini saya akan menjalankan lagi untuk kunjungan lanjutan yang memang lanjutan sebelumnya kita lanjutkan lagi, misalkan lanjutan pertama, lanjutan kedua, dan seterusnya. Oke, lanjut. Pertama ini saya ngambil datanya saya ngisi data ini terlebih dahulu. Ini nomor 6. Misalkan alergi pada kulit untuk tindakannya. Untuk diagnosanya alergi pada kulit, contoh ini. Lalu untuk tindakannya kita pemberian salep. Oke. Untuk kunjungan lanjutan, di sini saya menggunakan angka 1, di mana angka 1 ini merupakan true. Jadi untuk kunjungan ini ada lanjutan lagi. Oke. Kunjungan sebelumnya tidak ada, kita isi 0 saja. Oke. Lalu klinik ID. Kita bisa lihat klinik ID-nya di 8, berarti di Jalan Tinggang. Yaitu satuannya yang kedua. Lalu untuk hewan peliharaan bisa kita lihat di data tersebut. Di hewan peliharaan, di sini saya ngambil data hewan
peliharaan yang ke ID-nya 4, dimana anjing. Oke, lanjut. Dokternya 6, bisa kita lihat di sini, berarti dia yang menangani tersebut adalah Dokter Tirta. Lanjut, kita running saja supaya lebih cepat. Lanjut. Oke, selesai. Kita buka di tabel kunjungan. Data tersebut kita lihat terlebih dahulu. Bisa lihat di sini. Yang perbedaannya adalah di kunjungan lanjutan. True. Oke, lanjut. Kita isi di tabel lanjutan ini ya. Kunjungan ID. Kita lihat dulu yang kita input tadi, dia ke kunjungan ID 5. Kita ketikkan kunjungan ID 5, dimana kita isikan saja kontrol setelah pemberian obat. Oke, kita running. Oke, lancar. Kita lihat saja di sini apakah data tersebut ke input atau tidak. Oke, bisa dilihat data tersebut ke input, yaitu kontrol setelah pemberian obat. Apabila sudah, ini kita bisa masukkan resep berdasarkan kunjungan ID tadi ya. Kunjungan ID tadi 5. Kita masukkan angka ID 5. Untuk dokternya tadi 6. Dokter Tirta, lanjut ke tanggal resepnya. Kita masukkan saja sama tanggal 23. Bisa kita running. Ya, berhasil. Kita bisa lihat di tabel resep. Ini. Apakah ke input atau tidak? Ternyata ke input. Lanjut. Kita beri obat. Di sini saya kan tadi dia alergi pada kulit, maka saya akan inputkan data tersebut. Obatnya adalah salap untuk meredakan gatal-gatal. Oke, input saja. Seperti biasa. Salah picik. Maksudnya running. Ya udah. Di TB obat. Kita refresh. Baik, data tersebut sudah masuk. Lalu kita inputkan untuk detail untuk resep dan obatnya. Kita bisa resep ID, kita ambil ID-nya 5. Oke. ID 5. Lalu untuk obat ID-nya itu adalah 4, yaitu Kalpanak. 4. Itu obat oles. Dosisnya obat oles. Lalu untuk penggunaan frekuensinya digunakan 2 kali sehari. Oke, kita running saja. Ya, berhasil. Ini dia masuk ke TB resep. Oke. Seperti inilah untuk kunjungan lanjutan. Jadi apabila ada lanjutan lagi, maka dia akan berulang inputnya. Ya, mungkin di sini saya akan menjelaskan lagi untuk update dan hapus. Sini saya bikin hapus dulu. Misalkan yang saya update adalah nama obat. Kita buka di tabel obat. Ini. Tabel obat ini terdapat ada Fit C, ada salap. Di sini saya akan mengubah Fit C, vitamin C ini. Dia ada di obat ID 3. Diubah obat ID-nya 3. Jadi misalkan obat apa ya, guys? Paracetamol. Kita coba dulu input apakah dia ke-update atau tidak. Alhamdulillah input. Kita lihat obat. Kita lihat update berhasil. Seperti itulah query-nya. Lalu misalkan kita ingin data tersebut dihapus, kita bisa hapus berdasarkan ID-nya. Misalkan obat yang kita hapus adalah obat ID 3. Kita coba dulu ini dihapus 3. Lihat obat running. Itu sudah berjalan query-nya, maka kita refresh apakah hapus. Baik, data tersebut sudah kehapus. Data obat ID yang ketiga. Mungkin itulah query-query yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.